Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang yang menggunakan seluruh kepintarannya. Mereka-mereka itu di ulil albab disifati oleh Allah memiliki kebiasaan yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dimaksud di sini adalah merujuk dan mengingat kepada Allah di saat melihat alam raya ini. Seluruh yang ada di alam raya ini adalah bukti keberadaan Allah dan memberikan pengakuan bahwa langit dan bumi serta alam raya siang dan malam adalah bukti keberadaan Allah, merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa tata cara berzikir itu dapat dilakukan dalam berbagai kondisi. Tidak hanya dalam kondisi duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil melakukan aktivitas, senantiasa zikir ada di dalam dada manusia. Mengingat Allah adalah zikir. Melakukan ibadah salat adalah zikir. Berpuasa adalah zikir, bersedekah adalah zikir. Tetapi ini zikir secara makna umum. Ada makna khusus, yaitu mengkhususkan waktu-waktu kita bermunajat kepada Allah. Di waktu pagi dan petang, di tengah malam ketika kita bangun, di waktu-waktu duha ketika kita berdoa. Ini adalah zikir khusus. Dan ada lafal-lafal zikir yang sebaik-baik lafal diucapkan adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa dikatakan dia afdal? Karena ini amalannya tinggi sekali, merupakan amal saleh dan merupakan bukti keimanan yang pertama. Al-imanu sab'un Sita wa sab'una syu'batan, atau lebih daripada 60 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah membuang duri di jalan. Ini adalah cabang-cabang keimanan. Dan cabang yang pertama ini yang tertinggi ini juga adalah merupakan sebaik-baik lafal zikir. Tetapi jangan lupa bahwa berzikir dengan membaca Al-Quran nilainya paling tinggi. Kenapa? Karena merupakan membaca atau mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun fungsi zikir, faedah bagi kita adalah sangat besar. Di antaranya adalah mendatangkan ketenangan. Seorang manusia yang
tidak pernah berzikir kepada Allah tidak akan tenang di dalam hidupnya. Begitu pula sebaliknya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, banyak melakukan zikrullah, maka ketenangan di dalam batinnya akan ia rasakan. Keberuntungan di dalam hidupnya akan banyak. Dan seluruh yang dikerjakannya berupa amal ibadah merasa nyaman di dalam hati. Itulah manfaat daripada zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Tidakkah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Oleh karena itu, mari memperbanyak zikrullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap manusia pasti tahu dalam kehidupan sehari-hari selalu saja ada waktu yang terbuang atau waktu yang harus terbuang. Digunakan atau tidak digunakan akan berlalu. Maka gunakanlah untuk berzikir. Di saat duduk-duduk pagi hari menunggu sesuatu, taruhlah menunggu koran yang datang, daripada tidak ada yang dikerjakan, lebih berzikir kepada Allah. Menunggu bis yang datang, namanya juga menunggu, pasti ada waktu yang terbuang. Gunakan untuk berzikir kepada Allah. Menunggu rapat yang akan dilakukan, menunggu orang-orang datang, berzikirlah kepada Allah. Yang jelas, gunakanlah waktu-waktu yang luang untuk berzikir kepada Allah. Insya Allah, maka kehidupan kita akan penuh dengan cahaya keimanan dan kasih sayang Allah serta ketenangan di dalam batin. Sekian kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ketenangan di dalam menjalankan zikrullah dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.